Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 SDI Al-Firdaus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kehidupan, subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran 1 sampai 6. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, apakah kalian tahu apa gangguan pada pernapasan itu? Gangguan pernapasan dapat disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, ada faktor fisik. Faktor fisik penyebab gangguan pernapasan adalah adanya kelainan pada organ pernapasan. Contohnya, bayi yang terlahir secara prematur memiliki organ pernapasan yang belum sempurna sehingga membutuhkan alat bantu pernapasan. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Gangguan pernapasan dapat disebabkan oleh pencemaran udara. Pencemaran udara dipicu oleh asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap rokok, dan sebagainya. Yang ketiga, ada faktor penyakit. Penyakit yang mengganggu sistem pernapasan adalah asma, batuk, influenza, tuberkulosis, dan kanker paru-paru. Berikut ini merupakan beberapa penyakit pada organ pernapasan manusia. Yang pertama, ada asma. Asma yaitu penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Yang kedua, ada influenza, yaitu penyakit infeksi akut saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus. Yang ketiga, ada emfisema, yaitu penyakit pada paru-paru yang ditandai dengan pembengkakan pada paru-paru karena pembuluh darah kemasukan udara. Yang keempat, ada bronkitis. Bronkitis yaitu peradangan pada selaput lendir dari saluran bronkus. Yang kelima, ada tuberkulosis atau yang biasa disebut dengan TBC, yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang keenam, ada pneumonia, yaitu gangguan pernapasan ketika bagian alveolus terisi banyak lendir. Hal ini disebabkan oleh infeksi pada dinding alveolus oleh bakteri. Yang ketujuh, ada asfiksia, yaitu penyakit yang disebabkan oleh gangguan pengangkutan oksigen ke sel-sel atau jaringan tubuh sehingga penderita kekurangan udara. Anak-anak, agar terhindar dari penyakit-penyakit tersebut, kita perlu melakukan upaya pencegahan penyakit pernapasan. Masih ingatkah kalian bahwa Indonesia memiliki keberagaman budaya? Salah satu bentuk keragaman budaya tersebut adalah kesenian daerah berupa tari-tarian. Berikutnya, kita akan mempelajari mengenal properti tari daerah. Yang pertama, ada tari lilin. Tari lilin berasal dari Sumatera Barat. Tari lilin menggunakan properti berupa lilin. Yang kedua, tari baksa kambang. Tari baksa kambang merupakan jenis tari klasik dari Banjar, Kalimantan Selatan. Properti yang digunakan adalah rangkaian bunga. Yang ketiga, tari serimpi. Tari serimpi merupakan tari klasik asal Yogyakarta. Properti yang digunakan antara lain jebeng, cundrik, keris kecil, jemparing, dan tombak pendek. Yang keempat, ada tari kipas pakarena. Tari kipas pakarena berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Properti yang digunakan dalam tari ini adalah kipas. Yang kelima, ada tari topeng. Tari topeng menggunakan properti berupa topeng. Yang keenam, ada tari piring. Tari piring berasal dari suku Minangkabau di Sumatera Barat. Properti yang digunakan dalam tari ini adalah piring atau mangkok. Mempersiapkan peragaan tari. Beberapa persiapan perlu dilakukan sebelum memeragakan tari. Persiapan ini bertujuan agar peragaan tari dapat sukses dan berhasil. Persiapan-persiapan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan bentuk karya tari.
Yang kedua, memilih karya tari. Yang ketiga, menentukan jumlah penari. Yang keempat, memilih properti tari. Yang kelima, menentukan iringan tari. Dan yang keenam, memilih busana tari. Sebagai warga Indonesia yang baik, maka kita harus mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai anggota masyarakat. Anak-anak, hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Jika tidak dilakukan secara seimbang, akan menimbulkan ketimpangan dan gejolak masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak sebagai warga masyarakat, diantaranya mendapatkan perlindungan hukum, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, memiliki kehidupan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai, memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Yang kedua, kewajiban sebagai warga masyarakat. Di antaranya, berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan Indonesia dari serangan musuh, membayar pajak, taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar dapat berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Anak-anak, pastinya kalian sudah mendengar musyawarah untuk mengambil keputusan. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Dengan musyawarah, pengambilan keputusan menjadi lebih adil dan terbuka. Sikap yang perlu diterapkan dalam musyawarah, di antaranya menghargai pendapat orang lain, mampu mengendalikan diri saat mengikuti musyawarah, bertenggang rasa terhadap teman yang mengajukan pendapat, bijaksana terhadap pendapat teman yang berbeda, mematuhi semua aturan yang berlaku dalam musyawarah, dan bertanggung jawab dengan cara melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang kedua, tata cara musyawarah. Peserta musyawarah hadir sebelum musyawarah dimulai. Musyawarah dimulai jika sudah mencapai quorum. Quorum adalah jumlah paling sedikit dari peserta musyawarah yang hadir agar voting dapat dilaksanakan dan keputusannya dianggap sah. Terdapat susunan kepanitiaan, minimal ketua, sekretaris, dan peserta musyawarah. Yang terakhir, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, manfaat musyawarah mufakat. Dapat menyelesaikan masalah lebih cepat, dapat membuat keputusan yang adil, hasil keputusan menguntungkan semua pihak, perbedaan pendapat dapat disatukan, dan mengandung nilai-nilai kebersamaan. Anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat melakukan usaha dan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha tersebut ada yang dikelola secara perorangan dan ada pula yang dikelola secara berkelompok. Yang pertama, usaha ekonomi yang dikelola perseorangan. Ada pertanian. Kegiatan di bidang pertanian umumnya dilakukan sendiri. Modal yang dibutuhkan juga tidak terlalu besar. Tanaman yang ditanam seperti padi, jagung, dan lain-lain. Yang kedua, ada jasa. Beberapa contoh usaha perseorangan di bidang jasa antara lain seperti bengkel, salon, dokter, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada perdagangan. Usaha perdagangan kecil sampai menengah biasanya dikelola secara perorangan. Contohnya toko kelontong, pedagang di pasar, pedagang kaki lima, dan pedagang asongan. Yang terakhir ada industri kecil. Industri kecil yang dilakukan secara perorangan adalah industri rumahan. Contohnya industri kerajinan seperti gerabah, anyaman, keramik, dan souvenir. Yang kedua ada usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi kelompok merupakan usaha ekonomi yang dilakukan secara bersama-sama dan memiliki skala besar, modal yang banyak, serta menerapkan sistem bagi hasil. Contoh ekonomi kelompok yaitu ada firma.
merupakan perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang yang biasanya saling mengenal satu sama lain. Setiap anggota firma berhak untuk bertindak atas nama firma. Yang berikutnya ada persekutuan komanditer atau yang disebut dengan CV. Adalah perusahaan yang didirikan oleh minimal 2 orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang untuk menjalankan perusahaan. Yang berikutnya ada perseroan terbatas atau PT, merupakan perusahaan yang modalnya terbagi atas saham-saham. Selanjutnya ada badan usaha milik negara atau BUMN, merupakan perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Kemudian ada perusahaan daerah, adalah perusahaan yang modalnya berasal dari pemerintah daerah. Kemudian yang terakhir ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang pertama ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna dan nilai ekonomi suatu barang untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Yang kedua ada kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen atau badan yang menjalankan kegiatan distribusi disebut distributor. Yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan manusia memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Orang yang memakai atau menikmati jasa dan barang hasil produksi disebut konsumen. Anak, masih ingatkah dengan rumus 5W ditambah 1H? Ya, yang pertama ada what atau apa, menanyakan apa yang terjadi. Yang kedua ada who atau siapa, menanyakan siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Yang ketiga ada why atau mengapa, mengapa hal itu bisa terjadi. Keempat ada when atau kapan, kapan peristiwa itu terjadi. Yang kelima ada where atau di mana peristiwa itu terjadi. Dan yang keenam ada how atau bagaimana peristiwa itu terjadi. Tadi materi yang kita pelajari hari ini. Untuk memantapkan pemahaman kalian, silahkan kerjakan uji kompetensi LKS halaman 63 sampai 67 bagian A. Jika sudah selesai, silahkan difoto dan diunggah di Google Drive kalian masing-masing. Sekian pembelajaran dari Tica, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Semoga pandeminya segera berakhir dan kita dapat belajar bersama di sekolah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.